Baik, selamat pagi saudara dalam Tuhan, Shalom. Kita bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan yang indah dan penuh semangat, menjadi teladan buat kita semua untuk bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin berikutnya. Ya, keberhasilan seorang pemimpin bukan sekedar karena kita mampu menghasilkan diri seorang pemimpin pada diri kita, tapi karena kita bisa melakukan suksesi kepemimpinan. The success of leaders is a succession. Ya, jadi sukses seorang pemimpin adalah ketika ia mampu dipakai oleh Tuhan dan mampu menginspirasi pemimpin-pemimpin berikutnya. Saya berdoa nanti di dalam pertemuan-pertemuan GBT berikutnya kita akan melihat wajah-wajah Musa-Musa dan wajah-wajah Yosua, Kaleb. Saudara, saya sangat diberkati ketika Tuhan Yahweh berkomentar tentang Yosua dan Kaleb. Ya. Dan kemudian pada satu bagian dikatakan, dan Kaleb hambaku itu yang lain jiwanya. Kaleb hambaku itu yang lain jiwanya. Saudara, kalau kata lain jiwa dalam bahasa Indonesia biasanya punya konotasi rada-rada ya. Jadi kalau disebut ini orang ada lain jiwa, biasa yang muncul adalah rada-rada gitu ya. Kalau bahasa kami setengah ons, ya sudah hilang sedikit. Jadi kelainan jiwa seperti itu. Tapi kata itu dikenakan sebagai sebuah afirmasi, sebuah pujian untuk kepemimpinan dua orang muda usia 40, Yosua dan Kaleb, yang punya hati tadi dan jiwa, teladan, sikap, ada conviction, ada komitmen, ada action yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin muda lainnya. Ketika mereka berhadapan dan kemudian diminta untuk mengintai tanah perjanjian itu sebelum bangsa Israel masuk, lalu mereka melihat apa yang ada di sana dan kembali dengan penyampaian yang begitu menyeluruh. Mereka menyampaikan betul seperti yang Tuhan sudah janjikan bahwa tanah itu penuh susu dan madu, ada anggur, panen anggur yang mereka bawa pulang. Oh, orang mulai senang. Wah, kita akan masuk ke tanah yang seperti itu. Tapi kemudian 10 pemimpin pilihan dari suku-suku Israel itu kemudian mengatakan jangan senang dulu, karena di antara segala macam yang baik di situ ada orang-orang yang besar, kota-kota dengan benteng-benteng yang luar biasa, dan kemudian mereka mulai membandingkan diri mereka dengan orang-orang itu, orang enak misalnya, dan kemudian mereka mengatakan kami ini seperti belalang. Saya sebut ini mentalitas belalang. Ya, mentalitas belalang berkata, benar seperti yang Tuhan bilang, seperti yang Tuhan janjikan, tanah itu penuh susu madu, tanah itu banyak hasil panen yang luar biasa. Tapi, sudah pakai tapi, ya, dan tapi itu adalah sebuah tantangan demi tantangan, dan tantangan demi tantangan itu membuat mereka kemudian menyimpulkan karena itu. Ya, jadi pola kalimatnya akan begitu. Benar Tuhan berjanji apa? Tapi ada masalah ini dan itu, dan makin dibicarakan masalahnya, Tuhannya makin mengecil, masalahnya makin gede. Dan ketika masalah makin besar, kemudian masalah itu jadi seperti raksasa. Tuannya hilang, masalah jadi raksasa, sayangnya jadi kayak belalang. Karena itu, belalang tahu diri. Belalang jangan maju. Belalang kemudian meratapi diri aja. Belalang tidak punya harapan. Itu mentalitas belalang. Tapi dua pemimpin muda ini, Yosua dan Kaleb, berdiri di depan semua orang. Berhadapan bukan hanya dengan 10 rekan-rekan mereka yang juga menjadi pengintai.
dan mengatakan hal-hal yang menggelisahkan dan menyusahkan hati dan menggentarkan, menawarkan hati umat Israel. Dan waktu itu umat Israel sudah benar-benar ingin kembali kepada mood awalnya, yaitu bangsa yang tegar tengkuk, kalau ada masalah kembali ke tanah Mesir aja. Tapi saudara, yang terjadi adalah dua pemimpin muda ini kemudian berdiri, disaksikan oleh Musa, disaksikan oleh seluruh pemimpin bangsa, disaksikan oleh seluruh bangsa Israel dan 10 rekan kerja mereka itu. Dan mereka mengatakan, tidak, Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, tanah itu kita akan rebut. Saya sebut ini dengan nama mentalitas disertai Tuhan. Mentalitas disertai Tuhan akan punya pola kalimat seperti ini. Saya tahu ada masalah. Meskipun demikian, Tuhan beserta dengan kita. Karena itu, mari kita maju. Itu mentalitas orang yang disertai Tuhan. Saudara, mari berdoa supaya generasi pemimpin-pemimpin GBT hari ini yang ada kumpul di tempat ini akan menjadi pemimpin-pemimpin yang punya mentalitas disertai Tuhan. Dan kemudian akan menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin GBT memang lain jiwanya. Beda. Dalam terjemahan bahasa Inggris, different spirit. Ya. Beda rohnya, beda hatinya, beda cara pikirnya, beda cara pandangnya. Karena mereka pandang Tuhan lebih daripada pandang masalah. Bukan tidak lihat masalah. Bukan tidak objektif terhadap masalah. Tapi fokus mereka kepada Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk panggilannya membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Seperti Tuhan mempercayakan kita para gembala untuk memimpin umat Tuhan menjadi gereja seperti yang Tuhan kehendaki. Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dan karena itu, biarlah kita akan menghadirkan impian saya kalau bertemu lagi dengan saudara di dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Saudara akan menghadirkan bukan hanya Musa-Musa yang sudah merintis dan sebagainya, tapi saudara juga menghadirkan Yosua-Yosua dan Kaleb-Kaleb yang muda itu, pemimpin-pemimpin berikutnya yang akan dikenali sebagai pemimpin-pemimpin muda masa depan GBT yang lain jiwanya karena mentalitas mereka adalah mentalitas disertai Tuhan. Amin. Untuk itu, mari kita sama-sama melihat bagaimanakah kita bisa menjadi gereja yang relasional, gereja di dalam size kecil, yang kecil-kecil cabai rawit. Ya, kecil-kecil berdampak dengan baik bagi Tuhan. Saudara, mari kita mulai percakapan kita ini. Saudara, di dalam buku Taking Your Church to the Next Level, di situ ada pembagian gereja menurut ukuran banyaknya jemaat. Kalau kemarin saya jelaskan menurut stage kondisi gereja. Dari dia emerging sampai kepada dia dying. Dari dia baru dirintis sampai kemudian dia hampir mati. Mati segan, hidup pun tidak mampu. Ya. Nah ini saudara stage gereja. Nah kali ini kita lihat bagaimana gereja itu dibagi di dalam pembagian berdasarkan jumlah orang yang ada di dalam gereja. Umumnya ini adalah jumlah orang yang hadir di dalam kebaktian gereja, khususnya kebaktian umum. Biasanya dihitung dari sana. Sebab kalau bicara tentang jemaat dalam pengertian sudah dibaptis dan menjadi anggota gereja, itu biasanya tidak terlalu aktual. Ya, karena ada yang sudah dibaptis lama, sudah jadi jemaat lama, tapi ibadahnya di tempat lain. Gitu ya. Ada yang kemudian belum berjemaat di tempat kita, tetapi rutin beribadah di tempat kita.
Sehingga biasanya kapasitas daripada gereja berdasarkan ukuran akan kita tentukan berdasarkan berapa yang real datang di dalam ibadah-ibadah kita. Khususnya di dalam ibadah jemaat di hari Minggu. Ya, nah saudara, di dalam pembagian ini ada 5 pembagian berdasarkan size gereja. Di bawah 200 itu disebut sebagai gereja relasional. Ini gereja size kecil. Ya, kenapa menggunakan kata relasional? Karena ada satu karakter besar yang ada pada gereja kecil, yaitu relasi. Ya, yang ini kan kita fokuskan. Nah, kemudian ada gereja ukuran 201 sampai 400 jemaat. Nah, ini disebut sebagai gereja manajerial. Kita nggak punya banyak waktu untuk menjelaskan apa maksudnya, saya hanya memberikan pembagiannya. 401 sampai 800 gereja organisasional, 801 sampai 1500 gereja sentralisasi, gereja di atas 1500 disebut sebagai gereja desentralisasi. Ya. Nah, pembagian lain juga itu bisa disebut sebagai gereja kecil, gereja size menengah, dan gereja mega atau gereja besar. Nah, gereja mega itu umumnya disepakati di atas 2000. Disebut sebagai gereja mega. Apakah di antara kelompok GBT ini ada yang gereja mega? Ada di atas 2000 jemaat? Ada? Semarang ya? Nah, itu berarti ada satu gereja mega. Terus kemudian yang menarik perhatian saya berterima kasih untuk Pak Tommy yang bermurah hati memberikan kepada saya data gereja yang berdarah-darah katanya untuk kumpulin ya. Ya, terima kasih untuk darah dan pengorbanan air mata dari Pak Tommy. Saya mendapatkan data yang berharga sekali. Saya kalau dapat data gereja itu sangat suka sekali, saudara ya. Nah, saudara, ini data peta sebaran gereja-gereja GBT di Indonesia. Dan waktu saya lihat sebaran ini, saya bersyukur pada Tuhan dan memuji Tuhan. Karena ada satu sinode yang Tuhan pakai di Indonesia untuk kemudian ada dari Sumatera sampai ke Papua. Saya tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa kapasitas yang Tuhan percayakan pada GBT sebegini luasnya. Saya bersyukur. Saya memuji Tuhan. Dan peta ini kiranya menjadi sebuah ucapan syukur saudara, tapi juga sekali sebuah tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada GBT untuk benar-benar bisa melayani Tuhan dengan lebih berdampak. Nah, saudara, data ini didapatkan 7 Maret 2025. Jadi ini recently, baru ya. Data seperti ini baik sekali. Nah, yang juga saya tidak pernah bayangkan sebelumnya adalah bahwa jumlah gereja yang tergabung di dalam GBT itu berjumlah 689 gereja. Kalau data yang diberikan pada saya benar, ini data yang luar biasa. Saya waktu dapat data ini, saya itu kemudian berkeliling ke kantor-kantor dosen-dosen saat. Ya, lalu kemudian saya bilang begini, kalian tahu nggak ada berapa banyak gereja GBT di Indonesia? Ya, jadi dalam beberapa hari ini itu survei saya kepada teman-teman dosen di saat. Ya, tanyain satu-satu. Tahu nggak? Tahu nggak? Semua saudara, bahkan yang punya saudara pendeta GBT, anak mantu pendeta GBT salah jawab. Ya, salah jawab. Pikirnya 100, 200 begitu kan ya, gereja. Terus saya bilang, tahu tidak, data yang saya temukan 689 gereja GBT. Mereka semua katakan, wow, nggak nyangka GBT sebegitu besarnya. Ya, terus kemudian saya tanya ke pertanyaan berikutnya. Oke, kalau kalian sudah amazed dengan 689 gereja, kalian tahu tidak berapa jumlah jemaat terdaftar gitu ya ini ya? Berapa jumlah jemaat terdaftar? Terus mereka bilang 10.000, 20.000, ya. Ada yang bilang 30.000 lah, 30.000 ya. Terus saya bilang berapa lagi gitu ya. Terus kemudian saya tahu tidak, data yang saya dapatkan adalah 125
8.936 jemaat. Waktu mereka dengarkan ini, mereka bilang, wow, ternyata Tuhan memberikan kepercayaan jiwa-jiwa sebegitu banyaknya kepada GBT. Ya. Nah, saudara, lalu kemudian yang menarik perhatian saya adalah karena beberapa waktu yang lalu Pak Daud kemudian menghubungi saya bicara minta tolong untuk saya membicarakan mengenai gereja kecil. Kan ya? Dan kemudian saya mulai bertanya apakah cukup banyak gereja kecil di GBT. Banyak. Tapi saya tidak pernah nyangka berapa banyak. Data ini, saudara, memberikan saya gambaran yang juga memberikan wow berikutnya kepada rekan-rekan dosen di saat, termasuk saya. Yaitu bahwa 81% daripada gereja-gereja GBT, slide berikutnya, itu adanya dalam size di bawah 100. Ya, 81% gereja kecil. Ya, boleh dikatakan sangat kecil. Lalu di bawah 200 ditambah 12%. Sehingga yang masuk dalam wilayah gereja relasional di bawah 200 itu totalnya adalah 94%. Kalau data ini akurat, saudara, saya kira sangat benar. Saudara perlu mempelajari benar bagaimana mengembangkan dan membangun dan menumbuhkan gereja relasional. Karena 94% di antara seluruh kekuatan dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada GBT adalah gereja relasional. Ya. 9 gereja di atas 500, berarti satu gereja tadi di atas 2.000 gereja mega, dan selebihnya 38 gereja itu antara 200 sampai 500. Nah saudara, gambaran ini ternyata juga muncul konsisten di setiap MPD. Data berikutnya silakan. Di setiap MPD juga muncul yang sama. Ya, saudara bisa perhatikan yang warna biru itu adalah gereja dengan size kecil di bawah 100. Saudara. Ya, itu konsisten seperti itu di semua MPD. Artinya adalah bahwa memang saudara ini bukannya sekedar strategi yang harus dipikirkan di wilayah-wilayah tertentu, tapi ini strategi yang menjadi strategi nasional untuk GBT. Karena seluruh MPD memiliki struktur seperti ini. Gereja dengan size kecil, gereja relasional. Breaking news, slide berikutnya. GBT tidak sendirian. GBT tidak sendirian. Saya mau perlihatkan beberapa data. Ya, ini di awal saya berikan beberapa data. Saudara, ini data di Amerika tahun 2010, 15 tahun yang lalu. Ya, saya cari data yang lebih baru, belum dapat, semoga dapat ya. Tapi saudara, ini data yang kemudian menggambarkan bahwa gereja di bawah 100 orang di Amerika itu 59%. Di 100 sampai 500 itu 35%. Perhatikan yang 2000 ke atas gereja mega itu 0,4%, 1000 sampai 1999 2%. Ya, secara singkat gambaran seperti ini itu memberikan sebuah percakapan di antara para pembelajar pertumbuhan gereja seperti saya adalah kita membagi gereja dan struktur gereja dalam size gereja itu menjadi gereja dengan 98% gereja kecil dan menengah dan 2% gereja besar. Ya, 98% gereja kecil dan menengah, 2% gereja besar. Ya, tetapi berapa banyak gereja-gereja di dunia ini, mungkin juga di Indonesia, yang bercita-cita masuk yang 2%. Makanya kalau kita studi bandingnya kemana? Ke gereja besar, ke gereja mega, gereja yang 2%. Kenapa? Karena gereja yang 98% gereja yang belum berhasil. Karena berhasil artinya menjadi gereja dengan jumlah orang yang banyak, gedung yang besar, dan
uang yang berlimpah. ABC, attendance, building, and cash. Dalam rapat-rapat apa yang dibicarakan? Berapa jumlah orang yang hadir? Berapa kapasitas gedung kita? Berapa dana persembahan yang masuk? Dan itu yang dibicarakan berputar-putar di gereja-gereja ukuran kecil, besar, menengah, dan besar. Nah saudara, kenyataannya adalah 98% gereja itu gereja yang ABC-nya tidak sementereng gereja-gereja yang 2% itu. Ya, saya punya data satu lagi di Singapura, slide berikutnya. Data ini lebih baru, ini data tahun 2022. Ya, sebuah upaya dari seminari dan gereja-gereja besar kecil di Singapura untuk mengumpulkan data, dan tidak semua gereja masuk di sana. Ada 144 gereja ada di situ, mewakili 316 congregations ya. Dan di sana saudara digambarkan bahwa gereja di bawah 100 itu 22%, yang sampai 250 itu 26%, dan makin saudara melihat ke bawah makin kecil. Ini fenomena yang ada di mana-mana, bahwa yang ada di dalam dunia ini, gereja kecil memang lebih banyak jumlahnya daripada gereja yang mega atau yang besar itu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, gereja kecil itu kegagalan atau strategi? Saudara merasa gereja saudara yang kecil-kecil 93%, 94% itu, tolong masih balik yang tadi. Itu gereja yang masih gagal, masih belum berhasil, belum sukses, atau memang saudara bersyukur dan mengatakan ini strateginya GBT? Ayo, jujur. Slide berikutnya supaya mau menambah pertanyaan ini. Gereja kecil sebagai sebuah realita di mana 98% gereja itu kecil dan menengah, 2% gereja itu besar. Realita ini kegagalan atau di mata Tuhan ini strategi Allah. Saya ingin saudara pulang nanti dari sini pasang badan. Dadanya begini. Kami gereja kecil. Strateginya Allah. Karena saudara, saya pernah melakukan focus group discussion tahun 2021 dengan pimpinan-pimpinan sinode dari beberapa sinode di Indonesia pada waktu pandemi. Ya, sehingga gampang kumpulin pimpinan-pimpinan sinode yang biasanya susah banget dikumpulin lewat Zoom, dan kemudian kita mengadakan percakapan. Dan saudara, di dalam percakapan tersebut kemudian mereka mengakui bahwa pertanyaan yang sering muncul dalam percakapan pemimpin antar gereja adalah jemaatmu piro? Kalau ketemu, wah lama nggak ketemu ya, suksesnya pelayanan, sukses puji Tuhan, kan gitu ya, basa-basi selesai. Jemaatmu piro? Terus kemudian kalau yang jawab kemudian mengatakan, ya puji Tuhan nggak terlalu banyak, 2.000 lah. Ini cerita mereka. Maka pimpinan gereja yang nanya langsung diam. Kenapa? Jemaatnya 200. Langsung berasa kecil. Langsung berasa tidak sukses. Langsung berasa gagal. Langsung pengen studi banding. Ke gereja 2.000 itu. Ya. Saudara, kalau ketemu gini, nanya enggak jemaatmu piro? Tanpa kita sadari, ini pengakuan mereka, saudara, para pemimpin sinode dan pimpinan-pimpinan gereja, mereka mengatakan bahwa budaya yang dipengaruhi oleh standar dunia, bisnis, mendorong mereka untuk lebih banyak, lebih besar, itu lebih sukses. Ya, terjebak merasa bersalah kalau jumlah jemaatnya tidak banyak. Karena kalau di bisnis lebih tidak banyak jumlah orangnya, tidak banyak cabangnya, belum berhasil. Ya,
Ini pemimpin-pemimpin jemaat, beberapa di antara mereka ada pimpinan usaha. Dan mereka mengatakan, kami tanpa sadar kami juga mengatakan itu ya kepada gereja, bahwa gereja kalau mau maju harus lebih banyak orangnya, harus lebih keren fasilitasnya, dan kemudian cash flow-nya bagus, maka kita berkembang. Kalau enggak, kita belum sukses. Nah, saudara, lebih lanjut mereka mengatakan karena desakan itu, supaya lebih banyak orang dalam gereja, kemudian terjadilah adu kuat. Adu kuat bukan dengan si iblis yang pintu gerbangnya kita gedor-gedor itu kemarin. Adu kuat sama gereja lain. Kita mulai gedor pintu gereja. Dan mulai curi domba. Dan waktu itu terjadi, kita bersyukur pada tentu jemaat lebih banyak. Pada itu jemaat-jemaat orang lain. Bilangan Research Center pernah mengadakan sebuah survei kepada pemimpin-pemimpin gereja. Berdasarkan pengakuan pemimpin-pemimpin gereja yang berani klaim bahwa jemaatnya bertumbuh karena pertobatan hanya 1,7%. Sisanya yang lain ngapain? Orang Makassar ada beberapa, saya mau ngomong Makassar sekarang. Sisanya ngapain? Palukka. Bahasa Jawanya? Oh, bukan saya ngomong ya, saya cuma ngomong sama orang Makassar. Sehingga saudara, lebih lanjut, fenomena confession God, pertumbuhan karena pertobatan. Michael yang tidak kenal Tuhan dan tidak diajar tentang Tuhan dan ditemukan Tuhan oleh gereja yang bergerak mencari jiwa. Tidak lagi menjadi sesuatu yang normal. Dan hal yang tidak muncul di gereja-gereja ini sekarang dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, saudara, semua ini memberikan kepada kita sebuah awasan bahwa kita berada di tengah dunia dan kita berada di tengah gereja-gereja yang kalau kita tidak bergumul dengan sungguh, kita akan menjadi gereja yang salah strategi. Kalau gitu semua gereja kita kecilin. Begitu? Enggak. Yang 2% gereja besar itu dengan segala kapasitas dan resources yang Tuhan berikan begitu banyak, itu harus berjuang lebih ekstra. Harus menjadi pemimpin gerakan, harus mensupport lebih banyak umat Tuhan, lebih banyak gereja untuk sama-sama cari jiwa. Karena Tuhan percayakan banyak pada gereja-gereja yang sedikit itu. Jumlahnya, tapi resourcesnya banyak. Tapi saudara, saya ingin mengatakan bahwa yang 98% gereja kecil dan menengah, kalau saudara 94 gereja relasional saudara ini, saudara jangan anggap ini kegagalan. Saudara sedang dipercaya Tuhan suatu strategi yang luar biasa indah. Strategi untuk punya yang saya sebut small church strategy. Yang saya gambarkan dengan 2 binatang, yaitu gajah dan kelinci. Saudara, saya ingin menawarkan narasi baru untuk 98% gereja kecil. Saudara, jangan bermimpi untuk menjadi gajah-gajahan. Gajah itu usianya 60-70 tahun, katanya yang betina. Masa hamilnya 18-22 bulan. Umumnya hanya hamil 4 kali dalam masa usianya. Umumnya 1 anak gajah per kali hamil. Itu gereja besar. Strategi gajah. Perlu nggak gajah di dalam strategi Allah untuk gereja? Perlu. Perlu nggak gajah-gajah ini melahirkan gajah berikutnya? Perlu. Tapi nggak banyak. Hukum alam ini adalah ilustrasi untuk hukum gereja dalam strategi misi Allah. Allah bekerja dengan gereja-gereja gajah, polanya seperti itu.
Tetapi 98% tenaga pikiran dan gerakan Kristus, gerakan Tuhan untuk membangun gerejanya ada pada kelinci. Kalau itu kalau sudah pegang, berarti GBT yang 94% gereja relasional sedang ditaruh Tuhan di garis paling depan. Siap? Untuk kemudian usia kelinci 5-10 tahun, masa kehamilannya tadi bandingkan 22 bulan, ini cukup 28 hari. Hamil sebulan langsung brojol. Satu kali siklus hamil setahun 4-5 kali, bayangin. Satu kali hamil bisa 3-15. Ini KB ini. Keluarga besar. Ya. Tapi saudara, itulah yang terjadi sampai kemudian ada 600 lebih gereja, bukan? Itu yang memungkinkan saudara bisa berada dan tersebar di mana-mana, bukan? Itulah sebabnya saudara bisa punya data yang seperti tadi, yang kemudian di situ saudara bisa melihat bukan kegagalan. Pakai peta tadi, pakai data tadi untuk meyakinkan semua MPD, meyakinkan seluruh gembala-gembala pemimpin GBT bukan sinode gagal. GBT sedang melakukan strategi misi Allah. Pertanyaannya, bagaimana? Kan? Kalau cuma amin doang, habis di sini kita makan-makan pulang. Mari lihat karakteristik gereja relasional. Karena 94%, 93% gereja GBT masuk dalam kategori ini. Karakteristik gereja relasional, relasi yang terbentuk dalam gereja sangat menekankan rasa kekeluargaan. Ya, ini yang menjadi kekuatan besar daripada gereja kecil, yaitu rasa kekeluargaan. Kalau GBT yang kecil-kecil ini tidak berasa rasa kekeluargaannya, itu rugi besar. Double, sudah kecil musuhan lagi. Kalau kecil mesti akrab, mesti sahabat, mesti saling kenal, saling topang. Saudara tahu dalam perjanjian baru itu kata saling itu at least 52 kali. Siapa yang paling bisa menggenapkan 52 kali kata saling di dalam Alkitab perjanjian baru? Gereja relasional. GBT berarti ada di situ. Jadi kalau sering ngerasanin, ngegosipin antar jemaat, antar gereja GBT, saudara sudah kelinci, saudara lanjut sendiri ya, sudah tahu maksud saya. Oke, di dalam gereja yang menekankan rasa kekeluargaan dan kekuatan terbesarnya daripada rasa kekeluargaan ini, karakteristik pendetanya penting. Pendeta biasanya mengerjakan segala pelayanan sendirian, serabutan. Kerjaannya bukan hanya jadi pendeta, biasanya juga tambah petani atau pemancing ikan atau apa saja. Itu biasa terjadi. Anggota gereja melihat panggilan utama pendeta sebagai caregiver, sebagai pemerhati. Karena itu pendeta tidak terlalu dipandang sebagai pemimpin, tapi lebih sebagai orang yang memperhatikan. Pendetaku tuh loh, dari kakek buyutku sampai cucu cicitku, semua tahu, semua akrab sama dia. Ini baru gembala. Nah, di gereja kecil, gereja relasional itu sangat diimpikan dan ditekankan oleh jemaat. Jadi kalau para pendeta di gereja kecil nggak kenal jemaatnya, nggak tahu kakek buyutnya jemaat itu siapa, cicitnya siapa, isunya apa, nggak pernah doain mereka satu-satu, rugi besar. Ya, saya bercita-cita untuk menjadi gereja seperti si A, si B yang streaming sana sini didapatkan followers segitu banyak. Saya pengen jadi influencer. Saudara salah gereja.
Gereja kecil, relasional, jemaatnya tidak terlalu butuh influencer. Yang mereka butuh seorang gembala. Pendeta yang baik adalah pendeta yang sangat relasional, mendengarkan keluhan, memenuhi kebutuhan, dan mengikuti mau jemaat. Bisa positif, bisa negatif. Tapi itulah yang dipandang dan dibutuhkan, dirasakan oleh para jemaat. Yaitu pendetanya itu hadir buat mereka. Pendeta di dalam di gereja relasional yang sering kagak hadir, yang sering perwakilan doang, yang tidak doyan mendoakan secara pribadi jemaat-jemaatnya, bergumul bersama dengan mereka, menangis bersama dengan mereka, mencari mereka yang sedang mokong, yang sedang terguncang imannya. Pendeta-pendeta seperti ini kurang bisa optimum melakukan strategi misi Allah pada gereja relasional. Karakteristik pemimpin. Pemimpin de facto, ya, pemimpin yang sejati itu bukan berarti dia punya posisi, tapi yang punya pengaruh. Pemimpin yang punya pengaruh biasanya orang, keluarga, atau kelompok dalam jemaat yang telah mendukung gereja selama bertahun-tahun. Itu biasanya yang punya suara paling besar. Ya, bukan yang menjabat. Kecuali yang menjabat memang sudah bertahun-tahun berakar di situ. Pemimpin dan pelayan biasanya orang lama. Jarang ada orang baru. Pemimpin dan pelayan lebih dipilih karena kesediaannya ketimbang karunia atau keterampilannya. Boro-boro cari yang jago, cari yang ada aja sudah puji Tuhan. Kan? Sehingga yang terjadi adalah siapa saja lakukan apa saja. Ya. Nah, itu memang ciri daripada gereja relasional. Secara organisasi, slide berikutnya. Secara organisasi, struktur gereja tidak begitu jelas atau sederhana. Nggak ada itu, mesti begini, mesti begitu. Ya. Yuk kita kumpul, yuk ngobrol, langsung ambil keputusan. Ya. Proses pengambilan keputusan biasanya tidak formal dan bergantung pada orang kunci dalam gereja. Perencanaan lebih kepada kebutuhan di depan mata daripada kebutuhan jangka panjang. Ayo kita bikin rencana strategis 5 tahun ke depan. Minggu depan aja punya cerita aja belum tahu kita. Kan ya? Rencana pelayanan seringkali dibuat pada menit-menit terakhir. Ini injury time ya, suka main bola. Injury time. Dan kualitas pelayanan mencerminkan perencanaan pada menit-menit terakhir itu. Ya, yang ala kadangnya itu biasanya muncul di gereja-gereja seperti ini. Dan tidak terlalu jadi masalah. Karena semuanya diikat dan dibungkus dengan relasi. Jadi saudara, apa hal yang perlu dilakukan supaya tumbuh? Waktu saya sudah sangat terbatas ya. Jadi saya langsung. Pertama saudara, mulai dari gembala. Gembala perlu belajar untuk penuh waktu, penuh hati, penuh daya. Ya. Jemaat perlu melihat gembalanya walaupun harus mengerjakan banyak hal. Harus serabutan ini dan itu. Mereka perlu melihat bahwa gembala mereka seperti yang dikatakan dalam Mazmur 78 ayat 72, Daud mengembalakan dengan integritas hatinya dan memimpin dengan tangan yang terampil. Gembala perlu harus menyediakan waktunya, hatinya, dan tenaganya untuk jemaat. Gembala perlu menjadi teladan, tadi sudah dibicarakan banyak sekali. Suara gembala perlu hadir di rumah-rumah jemaat. Di gereja-gereja relasional, siapa gembala yang rutin melakukan visitasi dan mengatakan semua jemaatku sudah saya kunjungi dan saya doakan. Boleh tolong angkat tangan? Lebih tinggi lagi?
Sudah banyak tapi kurang banyak. Kalau saudara ingin tumbuhkan gereja relasional, hai para gembala, suara gembala yang terbaik itu adanya di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Dan kalau saudara ingin menjangkau lebih banyak jiwa, jiwa-jiwa itu adanya di rumah-rumah. Karena itu strategi pengembangan terbaik untuk gembala-gembala gereja kecil adalah visitasi. Kalau di gereja sudah besar, gembala disuruh visitasi 2.000 orang sampai Tuhan Yesus datang. Gak akan habis. Tapi kalau saudara punya jemaat 100 jiwa, beberapa kakak, saudara dalam 1 bulan, 2 bulan, saudara harus punya target. Untuk suaraku hadir di rumah-rumah. Bahkan saudara, di gereja kecil, suara gembala di mimbar tidak sekuat dan sesignifikan suara gembala di rumah. Untuk gereja kecil. Ya. Gereja kecil ketika gembalanya atau hamba Tuhannya, khotbahnya tidak sementereng yang ada di YouTube itu, biasanya nggak terlalu terganggu. Asal suara gembalanya muncul di rumah. Ya, sering ngopi sama-sama sambil ngobrol kiri kanan. Dan waktu gembala hadir di rumah-rumah, lalu bersama-sama melayani di gereja, jemaat yang kemudian dibawa datang ke rumah Tuhan itu dilatih, diberikan kepercayaan, dan diutus untuk melayani bersama. Gembala selalu ingin mengerjakannya bersama jemaat. Gembala yang ingin tumbuh di gereja kecil tidak boleh mengatakan, kalau tidak ada saya, pelayanan tidak jalan. Kalau itu yang terjadi pada gereja kita, itu artinya kita siap jadi tokoh utama yang kemarin ditanyakan, dan akan berakhir dengan tokoh utama itu juga. Tugas dari gembala-gembala di gereja relasional adalah menemukan domba-domba di rumah-rumah, menggembalakan mereka di rumah-rumah, mengambarkan Injil kepada orang rumah di rumah-rumah, karena orang rumah itu jemaat kita punya saudara, punya orang tua, punya siapa yang belum percaya Tuhan. Disitulah Tuhan taruh jiwa-jiwanya. Dan kita keseluruhan gembala justru datang ke situ untuk mendoakan dan mengembalakan pertama-tama jemaat kita, tapi seluruh keluarganya adalah calon jemaat kita. Lalu, latihlah setiap jemaat kita untuk kemudian bisa menjadi pekabar Injil bagi keluarganya, menjadi pelayan bersama bagi keluarganya, membangun mezbah keluarga bagi keluarganya. Dan untuk itu, setiap gembala harus belajar untuk tidak menjadi pemain seperti Pele tadi, tapi juga menjadi pelatih seperti Sintayong. Sekarang bukannya Patrick Kluivert ya, yang melihat orang-orang, pemain-pemain berikutnya, melatih mereka, mempercayai mereka, dan kemudian mengatakan, you di lapangan, saya di samping. Saya mentor kamu, saya dampingi kamu, saya doakan kamu, saya support kamu, kamu maju. Ya, sebab kemenanganmu adalah kemenangan kita semua. Gereja akan tumbuh kalau gembala-gembala kemudian bersedia untuk tidak menjadi sorotan dan juru selamat bagi gereja. Saya suka mengatakan kalimat ini. Hanya ada satu juru selamat bagi gereja, dan itu bukan saya. Setuju? Tapi kalau kita tidak hati-hati, saudara, kita bisa kena Mesias syndrome. Kita akan berasa bahwa kalau tidak ada saya, bukannya nggak asik, nggak jalan gereja.
Kalau itu yang terjadi pada gereja-gereja kecil, gereja relasional, kita tidak akan melihat pertumbuhan, kita akan melihat kematian. Ya, waktu saya habis. Saya tutup di sini untuk kemudian membawa kita semuanya melihat bahwa kalau kita mengerjakannya, mengutus, melatih dan mengutus jemaat kita, kita akan melihat bahwa Tuhan akan menambahkan jumlah orang yang percaya. Doa saya sebagai penutup adalah setiap gereja relasional Tuhan bisa pakai GBT ada di garis depan untuk showcase gereja relasional yang bertumbuh. Doa saya adalah di setiap gereja-gereja GBT akan ada cinta pada firman Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 2 akan ada jemaat yang bersekutu dengan begitu akrabnya. Ada api Roh Kudus yang membakar mereka dari pemimpin sampai jemaat. Dan saudara tahu ayat yang selalu membuat saya doa dan terharu dan berharap pada Tuhan untuk setiap gereja adalah dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa orang percaya. Biarlah itu akan menjadi kisah dari GBT di mana-mana tempat. 689 GBT dan akan terus berkembang. 108.900 berapa tadi? 86 jiwa yang akan terus bertambah. Dan saudara akan menjadi tempat studi banding buat gereja-gereja kecil yang seperti kelinci itu. Kecil-kecil cabai rawit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Michael, sungguh luar biasa buat kita semua dan saya sangat terberkati sekali karena seringkali dalam strategi mempertumbuhkan gereja itu seringkali kita melihat gereja besar tapi tidak bisa melihat kebutuhan yang memang itu dibutuhkan di gereja-gereja kecil. Sehingga kita mengalami kebingungan ketika strategi apa yang harus kita lakukan. Ternyata sangat mudah karena kita ada di area gereja relasi. Dan itu yang seharusnya ditumbuhkan dan dimunculkan terus-menerus dalam pelayanan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita diberikan waktu kesempatan untuk bertanya. Yang secara langsung bisa maju ke depan. Begitu, kalau memang ada termin 3 silakan. Siapa? Satu, ada satu lagi. Masih satu, yang lain? Kalau boleh, kalau begitu silakan Pak, maju ke depan. Ini di chat grup ada beberapa pertanyaan yang nanti juga akan kami sampaikan. Memperkenalkan diri, silakan Pak di sebelah sana. Iya. Shalom, nama saya Hari Tarja dari FPB 1. Pertanyaan saya kepada Pak Michael Peng. Yang pertama adalah dalam menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini Pak, data statistik yang akurat menunjukkan di mana gereja GBT 90% ada di level gereja relasional ini. Buku apakah yang referensinya yang Bapak gunakan gitu Pak, sehingga kami juga bisa dari PPT Bapak itu bisa membreakdown secara lebih detail untuk kisi-kisi yang telah Bapak sampaikan, sehingga kami bisa belajar juga lebih dalam. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan dengan sangat baik. Terima kasih Pak. Jadi buku yang saya gunakan
seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, adalah buku dari dosen saya Gary McIntosh, Taking Your Church to the Next Level, sudah diterjemahkan oleh Literatur Saat. Saudara bisa memesannya lewat website Literatur Saat. Ya, jadi kalau saudara ketik Literatur Saat di Google, maka langsung diarahkan kepada websitenya dan saudara bisa pesan langsung di sana, ya, dan nanti akan dikirimkan. Nah, kemudian saudara, saya sadar bahwa waktu saya dalam presentasi memang tidak banyak, tetapi saya suka punya kebiasaan memberi lebih banyak. Ya, karena saya tahu materinya berharga dan saya melihat jemaat para pemimpin perlu banyak lebih dapat. Jadi PPT saya itu saya buat melampaui batas waktu yang diberikan pada saya. Dengan berbagai macam sumber yang sekira baik dan bermanfaat buat gereja relasional. Semua materi itu sudah saya buat di dalam PowerPoint dan akan dibagikan kepada rekan-rekan semuanya. Ya, di situ saudara bisa lihat ada hal-hal yang tadi statistik, terus kemudian ada yang lebih bersifat saran-saran, lalu ada beberapa contoh-contoh dan buku-buku yang dipakai di sana. Ya, saya memang sangat mengharapkan saudara bisa penasaran lebih, karena tadi kan baru di kulit-kulitnya ya, dan saudara bisa membacanya, mempelajari lebih, kita bisa berdiskusi lebih dalam. Ya. Baik, Pak Michael, ini ada pertanyaan. Bagaimana pemimpin gereja kecil dapat membangun kedekatan yang otentik tanpa kehilangan arah, visi, dan struktur pelayanan? Oke, saya kira ini pertanyaan sangat baik sekali. Jadi bagaimana kita bisa membangun kedekatan yang otentik, yaitu jadi diri apa adanya, tetapi makin hari makin serupa Kristus. Biasanya para gembala itu jaim, ya, dan kemudian jaga image, jaga muka, jadinya pakai banyak muka, gitu, ya, topengnya banyak. Dan jemaat relasional itu bisa begini, ini gembalaku topengnya beda nih, mukanya lain nih, ya. Itu gembala jemaat relasional sangat mampu melakukan hal itu. Kenapa? Karena kan tidak banyak orang. Gembalanya biasanya juga 1 atau 2 aja orangnya. Sehingga gampang sekali untuk diketahui konsisten tidak hidup dia. Sehingga kita perlu memperjuangkan diri kita sebagai seorang gembala yang antara apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan itu satu garis lurus dengan Tuhan. Ya, saya kira ini yang akan menolong jemaat kita untuk bisa mempercayai kita lebih. Ya, lalu saya suka mempraktekkan untuk diri saya sendiri dan juga ketika saya mengajak adalah saya belajar untuk sebagai seorang gembala dan sebagai seorang pemimpin, saya tahu saya manusia biasa bukan malaikat. Walaupun nama saya Mikael. Ya, penghulu malaikat. Namanya aja penghulu malaikat, sayanya bukan malaikat. Sehingga saya bisa salah. Kita sering kali terjadi pada gereja relasional adalah jemaat punya ekspektasi dipimpin malaikat. Jemaat perlu diajak bahwa saya bukan malaikat. Saya murid Kristus. Dan kalau saya murid Kristus, saya bersedia diajar dan belajar bahkan dari kamu. Sehingga ketika ada jemaat datang pada saya dan kemudian mengatakan keberatannya dan kemudian menunjukkan pada saya apa yang menjadi kesalahan saya, kelemahan saya sebagainya, saya akan dengan penuh sukacita mengatakan pada mereka, terima kasih dan minta maaf, saya akan berjuang. Tolong saya. Dan sebagai seorang gembala, yang saya lakukan adalah di setiap tempat di mana saya dipercayakan Tuhan untuk pengembalaan pada kelompok mana saja, sebelum mereka memberikan pada saya masukan, saya akan mulai melihat beberapa orang di antara mereka yang saya lihat dewasa imannya dan bisa menjadi sahabat rohani saya. Ya, itu yang pertama kali saya lakukan di gereja. Termasuk di kampus Saat. Saya cari orang seperti itu, lalu kemudian saya mulai ngomong sama dia, mulai makan sama dia, lalu melakukan percakapan lebih pribadi, dan di akhir dari beberapa waktu percakapan itu, saya kemudian bilang sama dia,
boleh tidak saya menyerahkan kunci accountability partner ini kepadamu. Tolong amati hidup saya. Kalau engkau temukan ada hal di dalam kemanusiaan saya yang saya perlu ditolong supaya saya bisa pulang ke surga dengan kepala tegak, bertanggung jawab di hadapan Tuhan Allahku. Mau nggak engkau menjadi sahabat rohaniku untuk menjadi Nabi Nathan bagi Daud ini? Datang padaku dan tegurlah aku, beri masukan padaku. Sebelum mereka terpaksa melakukannya, saya sudah memberikan kepada mereka kunci itu kepada mereka untuk mereka pakai sewaktu-waktu. Dan sepanjang saya melayani baik di Makassar, di China, di Amerika, di saat saya selalu menemukan Tuhan kasih orang kayak begitu di gereja. Dan saya selalu merasakan aman. Dan beberapa waktu saya itu diselamatkan dari kemanusiaan saya oleh karena hal itu. Saya kira saudara, kalau gestur seperti itu kita tunjukkan sebagai seorang gembala kepada jemaat, saya kira jemaat akan belajar untuk menjadi murid Tuhan bersama-sama. Saya kira gitu. Ya, baik, ada pertanyaan? Silakan, mari maju ke depan, Pak. Terima kasih Pak Michael. Tentang tadi ada disinggung visitasi. Jadi di awal-awal pelayanan saya Pak ya, saya udah lakukan all out mengunjungi mereka. Ini kira-kira sudah belasan tahun lebih. Saya buat perjanjian di mimbar bahwa mulai tahun depan, katakan ini 2025 Pak ya, 2026 saya tidak akan kunjungan kecuali Bapak Ibu sakit. Dan saya siap menerima resiko Pak. Kalau tidak dikunjungi mungkin pindah gereja, pendetanya berubah dah. Tapi saya perhatikan luar biasa. Jadi tanpa didorong-dorong untuk ke gereja, mereka tahu dia datang ke gereja. Bahkan puji Tuhan, jemaat yang saya gembalakan, tolong dikoreksi, tolong apakah saya di rel yang sudah benar atau masih perlu dibetulin lagi. Jadi ada orang kaya di daerah saya di Purbalingga, dia kaya raya, dia bisa datangkan pembicara hebat siapa aja. Yang katanya sulit dipanggil, kalau orang ini panggil, pasti orang itu mau datang. Apakah itu pendeta Gilbert, apakah itu Insinyur Niko, apakah siapa lagi Frankie Kuncoro yang lagi, siapa aja yang lagi top. Kalau itu diadakan di hari Senin atau di hari jam ibadah kami, dia lebih datang ke GBT berdoa bersama. KKR besar-besaran dibuat, ada acara di tempat saya, mereka tidak tergiur untuk datang. Dia datang. Padahal saya sudah tidak kunjungan Pak sampai hari ini. Kecuali mereka sakit, itu perjanjian. Kalau sakit atau ada keperluan, baru saya datang. Dan sampai hari ini mereka tahu ini rumah saya, ini tempat saya, karena itu ada 2 jam ibadah yang saya tidak bisa tinggalkan. Kalau hari Minggu kadang-kadang dipanggil khotbah, 2 ibadah keluarga, karena gereja saya itu family church. Semua orang di dalam gereja harus dijadikan keluarga, bukan orang asing, bukan orang lain. Jam ibadah doa bersama dengan jemaat itu saya tidak akan tinggalkan. Kalau saya tidak ada, saya geser jadi hari Selasa. Hari Jumat ibadah keluarga saya tidak akan tinggalkan. Saya harus ada di antara mereka. Menurut Bapak gimana Pak? Apa saya rubah lagi, visitasi dilakukan lagi atau gimana? Terima kasih Pak. Baik. Size gerejanya berapa Pak? Jumlah jemaatnya berapa? 100-an ya. Dengan size seperti itu, kalau saya boleh rembuk percakapan, saya kira pelayanan yang perlu dibangun adalah pelayanan berbasis kebutuhan. Kan ya, saya kira yang Bapak lakukan adalah menjawab kebutuhan ketika jemaat itu sakit. Visitasi kepada jemaat yang sakit, dan itu biasa menjadi satu ruang kebutuhan yang besar sekali bagi yang sakit maupun bagi mereka keluarga-keluarga yang mendampingi, kan ya. Nah, itu satu hal yang baik. Tetapi saudara, kalau boleh saya tambahkan adalah kebutuhan jemaat itu perlu dibaca. Dan kebutuhan jemaat yang perlu didampingi oleh gembala dalam size kecil secara personal, langsung oleh gembala, itu saya kira lebih daripada kebutuhan tentang sakit. Ya. Nah, sehingga saya usulkan bagaimana kita mulai menggumuli dan pertama membaca kebutuhan-kebutuhan apa saja yang ada pada jemaatku. 100 orang itu adalah
ideal untuk bisa memahami kebutuhan-kebutuhan secara lebih spesifik orang per orang. Lalu setelah itu saya mulai mencari jalan bagaimana cara terbaik untuk melakukan pelayanan berbasis kebutuhan untuk menjawab kebutuhan itu. Kalau salah satu jalannya yang terbaik adalah melakukan visitasi ke rumahnya untuk bercakap-cakap dan menjawab kebutuhannya itu, maka saya kira visitasi perlu dikembangkan. Ya, melampaui satu kebutuhan yaitu kebutuhan sakit. Misalnya jemaat-jemaat kita lagi banyak kebutuhan soal ekonomi, kan ya, dan itu mereka sedang bergumul dengan hal seperti itu dan mereka tidak bisa percakapkan itu di gereja. Maka mau nggak mau kita harus datang ke rumah. Kita perlu menjawab kebutuhan itu di rumah, karena di rumah mereka baru bisa cerita. Di rumah kita tahu mereka makan apa. Kalau mereka makan nasi sama kecap aja, minggu depannya makan nasi sama kecap, waktu kita datang lagi kita tahu. Ya, walaupun di gereja puji Tuhan haleluya, di rumah makan nasi sama kecap. Kan ya? Dan itu membuat kita perlu untuk memikirkan apa yang kita perlu lakukan buat jemaat kita. Di mana itu bisa kita lihat, yaitu di dalam rumahnya. Ya, karena itu saudara, prinsipnya adalah lakukanlah pelayanan berbasis kebutuhan. Baca kebutuhan jemaat. Sakit salah satu, itu visitasi. Tapi adakah kebutuhan-kebutuhan jemaat lainnya yang perlu dijawab? Apa itu? Bagaimana jalan terbaik untuk menjawab kebutuhan jemaat itu? Dan kalau jemaat itu perlu dijawab dengan visitasi, walaupun bukan karena urusan sakit, saya kira sebagai gembala yang mengasihi domba-dombanya, kita perlu melakukannya lebih. Begitu Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan lagi di chat. Dalam konteks, ada yang, oke, baik, silakan. Maju ke depan, ya, tidak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator dan juga Pak Michael. Saya sangat terberkati melalui pemaparan tadi. Perkenalkan dulu, saya Yoel Irawan Loestian. Saya dari MPW Pati, dari Gereja GBT AGCC Kota Kudus. Ada beberapa pertanyaan Pak, tetapi ini pertanyaan anak muda, mungkin pertanyaannya nggak berat, hanya pertanyaan ringan. Yang pertama, tadi dikatakan salah satu strateginya adalah visitasi. Nah, karena saya ini berada di zaman yang lebih familiar dengan namanya komsel, apakah boleh visitasi itu digantikan dengan komsel? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah visitasi itu harus di rumahnya atau boleh juga di kafe? Karena kadang-kadang zaman sekarang anak-anak, khususnya saya melayani anak muda, kalau saya janjian di rumahnya itu kadang orang tuanya malah yang marah Pak. Orang tuanya bilang, jangan ke rumah saya ya. Awas loh kalau kamu ke rumah anak saya besok gak usah ke gereja lagi, gak boleh ke gereja. Kan saya jadi bingung ya Pak. Lalu yang terakhir Pak, ini mungkin lebih praktikal. Pertanyaan saya, kalau seumpama kita berkunjung ke rumah orang, kadang-kadang ada jemaat-jemaat itu yang kita tahu di gereja saya tuh orangnya suka gibah. Nah, sebagai gembala muda, kebetulan saya anak gembala, papa saya masih melayani, saya sebagai pendeta membantu papa. Nah, sebagai anak muda itu gimana Pak? Karena kadang-kadang yang saya amati kalau kita pastoral datang ke sana, jemaat itu kan pasti merasa mendapat dukungan dari kita kan. Jemaat pasti merasa mendapat angin bahwa oh gembala ini mendukung saya. Padahal kan gembala harus di tengah-tengah, tidak mendukung ke A, B, C, D. Tapi karena ada sesuatu sehingga dia gibah, lalu kita ke tempat lain, dia gibah si ini, kita gibah ke tempat lain gibah si A, B, C. Lah itu mengatasinya itu gimana Pak? Ya itu aja. Kata tadi digunakan gibah atau hibah? Iman saya hibah saja Pak. Hibah itu berarti memberi. Oh enggak, gibah, gosip. Gosip. Iya. Menggibah, menggosip.
menggosip jemaat yang lain loh Pak. Karena tadi kan ada sangkut pautnya kalau gereja sudah kecil saling berantem satu sama lain itu kan berbahaya. Nah ini kadang-kadang dengan dikunjungi ini malah bisa jadi tambah panas. Maksudnya itu begitu Pak. Nah ini mohon maaf kalau pertanyaan saya terdengar sangat receh atau gimana, mohon maaf sebelumnya. Tapi ini dari pribadi saya. Terima kasih atas kesempatannya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya tidak setuju ini pertanyaan receh. Ini pertanyaan kalau nggak ditanya kita nggak dapat pemahaman yang komprehensif. So, terima kasih untuk pertanyaannya. Karena memang buat kami-kami ini yang jadul-jadul ini ya, visitasi itu rumah. Pikiran kami langsung rumah ya, sebagian besar ya. Tapi untung ditanyain sama Yoel ya. Ini Yosua dan Kaleb kita ini. Ya. Karena generasi mereka memang mengalami hal itu. Konteks itu penting. Ya, prinsipnya adalah bangun relasi. Gembala yang dikenali dan suara penggembalanya itu bisa didengar oleh domba-dombanya, dan domba-dombanya belajar mengerti dan mengikuti kata gembalanya. Dan buat kami-kami yang berat jadul, tempatnya di rumah, karena dulu nggak ada kafe. Kalau sekarang tempat yang terbaik adalah kafe, jadikan kafe itu sebagai tempat penggembalaan. Kan ya? Jadi prinsipnya digunakan. Suara gembala dapat ditemukan. Yang kemudian kedua tentang kelompok kecil, saya ada bahan tentang kelompok kecil. Di dalam materi saya pikir saudara nanti bisa baca sendiri bagaimana peran kelompok kecil di dalam soal memperkuat kekeluargaan. Ya, ada rasionya bilang begini saudara, ini dari seorang pakar pertumbuhan gereja ya bernama George Hunter III. Ini yang mendirikan sekolah misi di Asbury Seminari, tempatnya sekolahnya Pak Daud. Ya, ini one of the top minds dalam Asbury. Ya, dan dalam buku To Spread the Power, di dalam pemahaman dia tentang pertumbuhan gereja di dalam gerakan Wesleyan, saudara, dia mengamati bahwa untuk struktur pertumbuhan yang signifikan dibutuhkan 8 kelompok kecil untuk 100 jemaat. 8 kelompok kecil untuk 100 jemaat. Supaya terjadi pertumbuhan yang signifikan. Ya, makin turun, nanti sudah lihat ada rasionya, makin turun jumlah kelompok kecilnya, maka makin kecil kemungkinan tumbuhnya. Ya, sehingga saya sangat setuju bahwa saudara, kalau saudara sudah punya 100 jemaat, tapi belum punya kelompok kecil, mulai persiapkan kelompok kecil. Kalau saudara ingin bertumbuh, menambah jiwa-jiwa, maka targetnya berapa? 8 kelompok kecil per 100 jemaat. Ya, kalau kalau satu kelompok kecil 10, itu artinya 80% jemaat kita bertumbuh bersama di kelompok kecil. Ya, nah saudara nanti juga kalau saya mau tampilin satu slide, tolong tampilkan slide nomor 39 untuk kelompok kecil. Yang empty chair small group model. Ya, ini. Nah, ini ada 2 buku yang ditulis oleh penasehat daripada Rick Warren dan Bill Hybels. Ini penasehat mereka. Ya, jadi dalam bukunya ini saudara, Carl George ini memberikan sebuah model kelompok kecil yang bukan hanya dari kita, oleh kita, untuk kita. Ingat, kalau kita mau tumbuh, gereja mau tumbuh, visi amanat agung itu pergi. Itu harus ada. Dan kelompok kecil bisa menjadi struktur pertumbuhan jemaat untuk bisa bersama-sama pergi. Cari jiwa. Bagaimana caranya? Nah saudara, yang dikembangkan adalah seperti ini. Kalau anggota kelompok kecil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anggota kelompok kecil. Maka ada 7 kursi untuk pertemuan kelompok kecil. Setiap kali pertemuan kelompok kecil dilakukan, ditambahkan 1 kursi kosong. 1 kursi kosong. Kursi kosong itu untuk apa? Untuk jiwa berikutnya. Ya. Nah, apa yang dikerjakan sebenarnya adalah menyatukan beberapa konsep dalam pertumbuhan gereja. Yang pertama adalah gereja itu bertumbuh melalui penginjilan berbasis sosial network jemaat. Ya, ada teman, itu lebih kepada anak muda,
lalu kemudian ada keluarga pada yang lebih senior, lalu kemudian ada teman kerja dan tetangga-tetangga di dalam kelompok yang lebih daerah kota kecil atau pedesaan. Nah, saudara, di dalam social network jemaat ini, kenalan jemaat, orang yang dikenal oleh jemaat, ya, bisa keluarga dan sebagainya, itu kan ada namanya. Nah, saudara, seringkali kita kalau mau bikin gerakan penginjilan gereja, kita pakai slogan 111. Apa itu? 1 tahun. orang bawa 1 jiwa dalam 1 tahun. Pernah lakukan hal itu? Pernah dievaluasi? Dan banyak kali saya melihat evaluasi yang ada dalam program seperti itu, ujung-ujung tahun tetap 111. Kenapa? Karena itu masih tinggal jadi slogan dan jadi angka. Tidak pernah jadi jiwa, tidak pernah jadi nama. Ya, sehingga ketika kita mau membuat gerakan 111, maka di situ taruh nama. Namanya siapa? Oh, siapapun yang Tuhan mau berikan pada kita. Itu salah Alkitab, saudara. Ya, sebab Alkitab bilang apa? Siapa yang pergi cari jiwa? Siapa yang pergi? Saya, kita pergi, murid Tuhan yang pergi. Kalau Tuhan yang suruh bawa orang datang ke gereja, itu artinya Tuhan yang pergi. Lu pergi cari jiwa, bawa ke kami. Salah baca Alkitab. Ya, kalau kita mau menjadi jemaat yang misioner, menjadi jemaat yang berfokus pada amanat agung, kita perlu pergi. Dan pergi itu artinya bawa nama-nama. Nah, konsep kelompok kecil ini menariknya adalah, saudara, di setiap 7 anggota kelompok ini kan punya orang sekitar dia, kenalan dia, yang kemudian belum percaya Yesus. Ya, atau belum ke gereja. Atau orang Kristen katanya. Ya, saya pernah melakukan studi di Jepang, saudara. Itu sinode Indonesia di Jepang. Tidak ada sinodenya di Indonesia, sinodenya ada di Jepang. Misionaris Jepang yang pernah melayani di Indonesia, lalu kemudian karena tidak boleh lagi tinggal di Indonesia, dia kembali ke Jepang. Lalu karena cintanya pada orang Indonesia, dia mendirikan gereja Indonesia, mulai dari Tokyo. Berkembang dari Tokyo sampai Fukuoka. Ya, itu besar sekali. Lalu mereka kerjasama dengan kami di Pusat Studi Pertemuan Gereja STT Saat untuk survei. Nah, salah satu pertanyaan kami adalah, kapan Anda percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Teologi kami kan selalu ada waktunya. Jadi di bawah 1 tahun sampai 30 dan sebagainya kan. Lalu waktu percakapan mereka bilang, Pak, boleh nggak tambah pilihan jawabannya. Apa pilihan jawaban yang mau ditambah? Tolong tambahkan pilihan jawabannya sejak lahir. Sejak lahir percaya Yesus Juru Selamat. Gitu ya. Terus kemudian saya tanya, kenapa sebut sejak lahir? Dia bilang, karena jemaat kami banyak ngomong kayak gitu, Pak. Kan datang dari mana-mana ya di Indonesia kan, ke Jepang. Banyak kayak gitu, kita pengen tahu berapa banyak kayak gitu. Nah, saudara, untung kami tanyakan dan berikan pilihan jawaban itu. Saudara tahu hasilnya? 43% dari total responden kami, dari Tokyo sampai Fukuoka, 43% menyatakan sejak lahir percaya Yesus. Gitu ya. Waktu saya dapat kesempatan ke sana untuk membicarakan hal itu dan berkhotbah, saya merasa saya perlu calling. Ya, sebab ketika ditanyakan sejak lahir, itu maksudnya apa? Ya. Nanti KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ya, Kristen imitasi itu namanya. Ada Kristen intuisi, Kristen tomat, tobat kumat. Kristen panas, pasca Natal doang kan? Ya. Atau Kristen tradisi, Kristen karena turunan. Kan ya? Kenapa you datang ke gereja? Karena papa mau ke gereja, kakek nenek ke gereja, keluarga aku ke gereja, suku Kristen. Saya ke gereja, tapi ke gereja tanpa Kristus. Nah, saudara, yang kayak gitu tuh adalah orang-orang yang perlu namanya ada di dalam radar setiap jemaat, murid Tuhan, di dalam gereja, dipimpin gembalanya. Dan setiap nama itu kemudian di dalam percakapan kelompok kecil ini mulai sebutin, kita punya gerakan 111, tapi jadi nama ya, nama yang kamu mau bawa siapa? Nama yang kamu bawa siapa? Masing-masing kasih nama. Lalu nama itulah yang didoakan, yang digumuli.
ya, oleh setiap anggota kelompok dan setiap pertemuan kelompok ini. Sampai suatu hari Tuhan buka jalan. Satu jiwa itu yang namanya disebutkan dalam doa tiap kali pertemuan, itu benar-benar nongol. Maka kursi kosong ini sudah ada yang duduk nama tersebut. Waktu nama itu sudah duduk di situ, apa yang dilakukan oleh kelompok ini? Dia akan tambahkan kursi kosong berikutnya, karena masih ada nama berikutnya yang belum masuk. Dengan cara demikian, kelompok kecil akan dipakai oleh Tuhan untuk membangun kapasitas murid Kristus yang bertumbuh di dalam. Tetapi juga pada saat yang bersamaan, kelompok kecil bisa dipakai oleh Tuhan di bawah kepemimpinan gembala yang berfokus pada amanat agung untuk kemudian bisa menggerakkan dan mobilisasi seluruh jemaat yang sudah punya Kristus untuk cari jiwa bagi Kristus. Dan di sanalah bertumbuhnya murid Kristus akan diikuti dengan bertambahnya murid Kristus berikutnya. Saya sering ditanya tujuan pembelajaran pertumbuhan gereja apa? Lalu saya kemudian katakan bukan untuk jadi megah dan mega. Bukan. Ya, karena seringkali itu yang diarahkan. Oh, belajar untuk jadi gereja besar ya? Bukan. Bukan untuk jadi gereja mega dan megah. Mega itu bangunannya, mega itu jumlahnya. Ya. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan dengan setia amanat agung dengan tujuan akhirnya adalah murid Kristus di dalam gereja tumbuh dan tambah. Tumbuh dan tambah. Kelompok kecil seperti ini akan menolong salah satu jalannya untuk membuat hal itu bisa terwujud. Ya, masih banyak jalan-jalan lain, nanti saudara bisa pikirkan secara lebih kreatif. Silakan. Semenjak pandemi, kehadiran jemaat itu mengalami penurunan hampir 40% di tempat pelayanan kami. Orang-orang yang usianya sudah 50 tahun ke atas itu hampir tidak datang kembali karena kesehatan. Lalu kemudian yang generasi muda, milenial itu lebih ke arah YouTube streaming. Sehingga kalau seandainya mereka tidak datang kan sudah beribadah. Ini problem yang kami hadapi. Lalu kemudian saya membuat sebuah penelitian yang saya lakukan pada tahun 2023 kemarin berkaitan dengan Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Ini bicara relasi, hubungan relasi. Lalu saya temukan ada 4 paham dengan praktek di dalam Efesus itu. Lalu saya temukan begini hasilnya, Pak. Paham dan praktek makna simpulan aspek paham dan memberi korban dan sebagainya ini, kemudian sedang ada aspek pada mengikuti teladan Kristus. Saya temukan bahwa tidak secara otomatis memiliki pemahaman tentang Alkitab itu dapat dipraktekkan, tetapi perlu diperjuangkan. Nah, yang saya mau tanyakan ini Pak, perjuangan apa yang bisa dilakukan setelah melihat pemahamannya sudah oke. Jadi mengerti firman tentang khususnya Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2 itu kan relasi korban Kristus. Jadi mereka sangat mengerti gitu. Tetapi dalam praktek tidak. Nah, ini yang saya sedang lakukan, saya dengan istri bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk bisa menghidupkan kembali. Mohon bisa dibimbing Pak, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan baik sekali. Ini menolong saya untuk membuka slide nomor 36. Ini memang salah satu yang saya ingin bagikan pada saudara. Terima kasih untuk kesempatan bisa menjawab pertanyaan dengan slide ini. Saudara, saya mau beri kabar gembira, saudara harus punya rekening BCA mulai dari sekarang. Dan nanti saudara perlu mengembangkan supaya setiap jemaat kita punya rekening BCA. Setuju? Kemudian ada yang berkata, Pak, kami mandiri Pak. Saudara, BCA ini adalah sebuah singkatan, saya suka gunakan ini karena ini konteksnya Indonesia. BCA itu sangat melekat di Indonesia karena bank BCA kan ya. Tapi saudara, saya sangat terinspirasi untuk membuat
bagaimana setiap jemaat kita itu menjadi murid Kristus yang tumbuh dan tambah, ya, supaya nantinya kita tidak terjebak dengan angka orang yang datang berapa dan berhenti di situ. Ya, karena terlalu banyak gereja, Pak, menurut saya itu gembira ketika jemaatnya 40% lebih banyak tadi, dan begitu berduka cita ketika jemaatnya 40% berkurang. Tapi sebenarnya jemaat yang tumbuh dan tambah di gereja itu nggak pernah tambah dan pernah kurang. Karena standarnya bukan sekadar mereka duduk di gereja. Standarnya adalah BCA ini. Ya. Nah, standar ini saya dapat dari mana? Dari kisah apologia. Ya, apologeomainya seorang Paulus di depan pengadilan Raja Agripa. Itu suatu gambaran yang luar biasa, seorang apologet Kristen yang gitu brilian. Tapi pada waktu dia menjelaskan apa yang menjadi pertanggungjawaban dia pada Raja Agripa, resikonya adalah hukuman mati, saudara. Kalau dia gagal mempertanggungjawabkan, hukuman mati dia dapat. Nah, saudara, di dalam pertanggungjawaban begitu genting dan begitu penting ini, saudara, seorang apologet luar biasa seperti Rasul Paulus, itu dengan penuh keyakinan dan penuh syukur menjelaskan BCA dia. My Gospel Story. Kisah Injil saya. Dan saudara, saya percaya ini yang seharusnya kita perjuangkan pada diri kita, pada diri setiap jemaat, supaya punya gospel story seperti ini. Dimulai dari before, sebelum percaya pada Kristus. Paulus berkata, engkau tahu sejak masa mudaku, aku seperti apa. Engkau saksi hidup tentang siapa saya sebelum saya percaya Yesus. Ya, kisah bagaimana seorang penganiaya jemaat. Ya, di satu jemaat saya pernah mengatakan, saya kemudian ketemu yang mereka mengatakan, Pak, saya dulunya bandit, Pak. Ya, jadi dulu bandit. Sekarang bagaimana? Oh, sekarang saya bandit Kristen, Pak. Jangan ya. Jadi harus ada perubahan. Before saya ada penganiaya jemaat, engkau tahu siapa saya. Tetapi pada waktu saya dalam perjalanan ke Damsyik, maka di situ aku berjumpa dengan Tuhan yang menyatakan diri sebagai Kristus itu. Dan saya mengalami conversion, pertobatan. Ya, dan setelah saya bertobat itulah, kemudian hidup saya tidak berhenti pada cerita pertobatan. Cukup banyak orang Kristen itu puas dan pemimpin-pemimpinnya puas dengan cerita pertobatan. Tapi saudara, kisah seorang anak Tuhan dalam Injil Tuhan tidak berhenti dengan kisah masuk surga. Itu harus dilanjutkan kisah hidup di bumi bagi Kristus. Dan karena itu ada kisah afternya. Setelah saya percaya pada Kristus, bagi Paulus adalah terhadap penglihatan dari surga untuk mempercayakan pada aku bukannya keselamatan, tapi panggilan untuk menjadi pemberita keselamatan. Terhadap penglihatan dari surga itu tidak pernah aku tidak taat, bahkan terhadap belenggu yang sedang aku alami hari ini. Saudara, itulah kisah BCA yang bukan hanya kisahnya Paulus, tapi itu harus menjadi kisahku, kisah kita semua para gembala. Tapi mari perjuangkan, memastikan bahwa setiap jemaat kita yang ada sekarang punya kisah BCA-nya. Saudara, ada satu percakapan seorang pemimpin ketua majelis gereja di sebuah sinode yang kemudian menceritakan dengan jujur mengatakan begini. Saya itu memimpin sebagai ketua majelis, memimpin sebuah gereja yang lumayan berkembang. Ya. Dan kemudian kami bicara tentang pemuridan. Kami ada kelompok-kelompok kecil. Tapi betapa terkejutnya dan terguncangnya saya ketika di dalam kelompok kecil saya yang adalah kelompok para pemimpin gereja sesama majelis. Waktu membicarakan tentang lahir baru, sebagian di antara mereka tidak bisa menceritakan lahir barunya mereka. Itu mengguncang dia sebagai ketua majelis. Kalau pemimpin-pemimpin gereja dalam KTB ini saja tidak bisa menceritakan sebagian, tidak bisa menceritakan peristiwa lahir barunya, bagaimana dengan jemaat saya? Jangan-jangan kita memang cuma jadi orang yang ahli kumpulin orang datang untuk checklist tugas keagamaan Kristen. Tapi kita tidak sedang dalam perjuangan dan pertumbuhan gereja yang sejati, yaitu gereja yang dipenuhi dengan murid-murid Kristus.
yang punya kisah BCA itu. Sehingga saudara, saya suka sekali untuk mendorong semua gereja punya paket lengkap hidup anak Tuhan. Bukan paket hemat. Ya, kita sering bikin paket hemat buat jemaat. Jangan. Buat jemaat kasih paket lengkap. Paket lengkapnya adalah 1, lahir baru. 2, hidup baru. 3, misi baru. Lahir baru, hidup baru, misi baru. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lahir baru. Dia mengalami perubahan kehidupan sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, diubah oleh Kristus. Hidup baru. Dan yang ketiga, dia akan sadar bahwa hidupnya bukan untuk dirinya lagi, tapi buat Kristus. Dan karena itu dia punya misi baru yang di dalam kegerakan gereja di bawah kepemimpinan gembala-gembala yang punya hati misi itu. Sama-sama bergerak untuk menghadirkan umat Tuhan yang mengabarkan Injil bersama-sama. Hanya dengan cara demikian, kita tidak akan meratapi kurang 40% dan kita tidak terlalu merayakan lebih 40%, hanya orang yang muncul di dalam gereja. Kita akan menghitung angka yang berbeda. Kita hitung jumlah orang yang lahir baru. Kita hitung jumlah orang yang sedang mengalami pertumbuhan hidup baru. Kita menghitung jumlah orang yang terlibat di dalam misi-misi Tuhan. Kita hitung angka-angka itu. Dari sana kita akan lihat, jangan-jangan mereka yang setia dan dapat dipercaya untuk mengurusi murid-murid Kristus yang sekelompok ini, nanti Tuhan akan mengatakan, pada gereja inilah aku mempercayakan jiwa-jiwa berikutnya. Semoga Tuhan tolong kita melakukannya. Saya mungkin harus tutup sampai di sini, Pak, untuk pertanyaan 5 menit lagi. Sebab saya ingin satu cerita penutup. Silakan di slide 42. Midnight Church. Saya mau menawarkan pada saudara bikin gereja tengah malam. Jangan cuma ada midnight show. Kita bisa ada midnight church. Pelayanan berbasis kebutuhan bukan sekedar kebiasaan. Di gereja-gereja relasional, gereja-gereja kecil, kita itu cenderung melakukan pelayanan berbasis kebiasaan dan selera gembalanya. Gitu ya. Gembalanya suka apa, jemaatnya diajak ikut apa, kan gitu ya. Nah, saudara, itu sesuatu yang wajar, yang normal. Tapi saudara, mari kita to the next step. Ya, demi jiwa-jiwa, demi jemaat, demi pertumbuhan umat Tuhan. Mari bukan sekedar melayani karena itu yang kita suka. Mari bukan sekedar melayani ini, melakukan pelayanan berbasis kebiasaan. Sudah dari dulu kita lakukan itu. Mari bersedia untuk menggumuli dan memikirkan, bahkan mengambil langkah-langkah iman untuk membangun pelayanan dengan basis kebutuhan. Untuk melanjutkan percakapan kita tadi tentang apa kebutuhan jemaat yang kita sebagai gembala perlu untuk jawab. Saudara, saya terinspirasi dan selalu diberkati Tuhan dengan bagian ini. Saya beri judul Midnight Church karena penjelasan yang diberikan oleh salah seorang mentor saya, yaitu Pendeta Daniel Ronda. Pendeta Daniel Ronda ini adalah ketua Gereja Kemah Injil Indonesia. Ya. Dan saudara, kami dekat pada waktu sama-sama di Makassar karena beliau juga adalah ketua pembina komisi keluarga kami di gereja kami. Dan kami punya satu sejarah yang sama yang bersama-sama muncul dari gerakan Dr. Jeffrey dan CFMU, Chinese Foreign Missionary Union. Nah, saudara, Pendeta Daniel Ronda di dalam Facebook itu memberikan sebuah kisah mengenai Raja Wali Ministries di Sarawak untuk kedua rekannya bernama Pastor Andrew Labo dan Ibu Litat. Saya membacakan apa yang dituliskan beliau di slide berikutnya, silakan. Lagi. Di sela pelayanan di Miri Sarawak, saya berjumpa teman sekelas waktu di STT Jeffrey Makassar. Namanya, terakhir jumpa 96, sudah 23 tahun. Mereka berdua melakukan pelayanan unik, yaitu Raja Wali Ministry, di mana ada banyak pekerja di restoran dan rumah yang baru selesai bekerja jam 10 malam.
Dan ibadah yang mereka buat mulai pukul 11 malam sampai pukul 1 dini hari, 2 kali tiap minggu. Mereka menjemput anak-anak muda ini dan ada ratusan orang yang dilayani. Para pekerja ini tidak bisa hadir di minggu pagi. Dan Tuhan memakai Pak Andrew dan Ibu Litat melayani mereka. Saya baru tahu ada pelayanan seperti ini dan sangat efektif menjangkau mereka. Mari lihat foto Midnight Church berikut ini. Di Sarawak, untuk saudara-saudara kita di sana yang berjuang dalam hidupnya, sampai hari Minggu pun kerja sampai jam 10 malam. Dan kalau kita bikin gereja dengan kebiasaan kita saja, kita melakukan pelayanan dengan kebiasaan kita saja, preferensi kita saja, ratusan orang ini nggak akan ada fotonya. Jiwa-jiwa itu bisa hilang ditelan hutan Sarawak. Apa yang terjadi? Kedua hamba Tuhan ini melihat jiwa-jiwa. Melihat mereka baru selesai kerja banting tulang jam 10 malam. Even minggu. Tapi mereka butuh Tuhan. Mereka butuh persekutuan. Mereka butuh dilayani. Dan dua hamba Tuhan ini, dalam anugerah Tuhan dan hikmat Tuhan, bagaimana kalau kita jemputin mereka mulai jam 10. Bukan sengaja bikin jam 11. Karena jemput baru bisa kumpul jam 11. Ibadah persekutuan 2 jam sampai jam 1 dini hari. Jangan setelah ini saudara bikin di remaja, nanti dimarahin semua anak itu dimarahin kan. Tapi ini saudara baca konteksnya. Sampai jam 1 dini hari. Dan karena ada pelayanan berbasis kebutuhan yang tidak biasa. Ini saudara. Maka foto ini menggambarkan, bisa lihat fotonya lagi. Wajah saya sudah biasa ya, wajah ini lebih penting. Ya. Saudara lihat wajah ini. Setiap kali lihat foto dan wajah-wajah mereka, saudara, saya selalu melihat Tuhan, Engkau mempercayakan ratusan jiwa-jiwa kepada hamba-hambamu yang menangkap kebutuhan. Tapi saudara, kisah ini tidak berhenti di situ. Saya mau lanjut sedikit lagi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Tampilin. Ya. Saudara yang saya garis bawahi. Mereka berdua setia melayani. Walaupun Pak Andrew harus cuci darah tiap minggu karena penyakit ginjal yang dideritanya sejak lama. Ia seperti sehat saja dan aktif mengasihi jiwa-jiwa. Setiap kali baca ayat bagian ini, saudara, hati saya selalu tersentuh juga. Dan selalu berdoa, Tuhan mampukan saya dan kisah hidup saya. Saya juga belajar dari hamba Tuhan ini. Saya bukan dokter, saudara, tapi saya duga orang yang cuci darah tiap minggu karena penyakit ginjal, salah satu yang dokter akan sarankan, jangan begadang. Tapi orang ini ternyata fansnya dari Rhoma Irama. Begadang jangan begadang, kecuali ada gunanya. Dan apa yang lebih berguna? Selain daripada jiwa-jiwa yang dibawa datang kepada Tuhan. Apa harga yang lebih bisa kita bayar? Selain daripada melihat bahwa jiwa-jiwa itu yang begitu berharga di mata Tuhan itu, yang karenanya Kristus datang bagi mereka mengorbankan darah yang agung itu. Dan kita mendapatkan kehormatan untuk kemudian sekalipun harus cuci darah dan berdarah-darah mungkin dalam pelayanan. Harus begadang tiap minggu 2 kali. Dengan satu alasan, Kristus mengasihi jiwa-jiwa itu. So do I, sama seperti saya juga. Mengasihi mereka. Dan karena itu doa yang tertinggal adalah, Tuhan, demi jiwa-jiwa itu, kuatkan saya. Mampukan saya, beri saya kuasa.
Dan biarlah mereka Tuhan temukan di dalam pelayanan-pelayanan ini. Hanya mereka yang aktif mengasihi jiwa-jiwa yang akan sefrekuensi dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Biarlah orang-orang yang akan dibicarakan oleh jemaat-jemaat GBT tentang jiwa-jiwa dan kasih pada jiwa-jiwa adalah saudara-saudara semua, para pemimpin yang Tuhan percayakan untuk gereja relasional GBT di Indonesia. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus pakai sinode GBT. Tuhan Yesus pakai setiap gereja GBT untuk mempermuliakan nama Tuhan, aktif mengasihi jiwa-jiwa, dan akan melihat jiwa-jiwa satu demi satu dibawa datang pada Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah orang percaya di GBT. Amin. God bless you.